dana tambahan otonomi khusus otsus di luar dari AU tersebut di atas. Ketiga, dana transfer dari daerah dan desa atau DTKDD di luar dari DAU tersebut sebesar kurang lebih 580,93 triliun. Sebagai catatan bahwa dana dari DAU tersebut telah diperpanjang lagi dari tahun 2021 sampai tahun 2041 serta ditambah anggarannya menjadi. Teman-teman media, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Bahwa pada hari ini kami atas nama Aliansi Warga Solo menyatakan dukungan penuh kepada pemerintah Republik Indonesia dan khususnya kepada Presiden dan DPR RI Republik Indonesia untuk segera merealisasikan dan mengesahkan rancangan undang-undang daerah otonomi baru di Papua. Kenapa demikian? Karena kami menganggap bahwa inilah solusi yang terbaik bagi saudara-saudara kita yang di Papua, supaya pemerataan pembangunan lebih baik, peningkatan kesehatan juga lebih baik, peningkatan pendidikan juga lebih baik, dan minimal bisa menekan tingkat konflik yang ada di Papua. Oleh karena itu, kami Aliansi Warga Solo saat ini menyampaikan dukungan kami yang kami sampaikan kepada DPRD Kota Surakarta, dan telah kami sampaikan juga surat yang kami titipkan kepada DPRD Kota Surakarta yang nantinya bisa diteruskan kepada Ketua DPR RI dan kepada Presiden Republik Indonesia agar segera, sekali lagi segera merealisasikan dan mengesahkan rancangan undang-undang daerah otonomi baru Papua dan segera membuat Papua menjadi 5 provinsi. Ya, kami di DPRD kan semua aspirasi dari masyarakat manapun kan kita terima. Jadi pada pagi hari ini teman-teman Aliansi Warga Solo yang dikomandani Mas Kusumo menyerahkan dukungan kepada Presiden dan juga Ketua DPR RI berkaitan dengan ada 3 RUU yang kemarin sudah disahkan di DPR. Satu RUU kaitannya dengan provinsi Papua Tengah, RUU provinsi Papua Selatan, dan RUU Pegunungan Tengah. Jadi tentunya dengan disahkan RUU ini menjadi undang-undang, nanti kan akan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat berkaitan dengan pembentukan daerah otonomi baru di Papua. Jadi tahapan-tahapannya memang nanti akan berjalan. Tentunya akan ada sosialisasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi surat yang sudah disampaikan kepada kami melalui DPRD nanti akan kita sampaikan kepada Presiden dan juga surat ini. Mendekat semua. Angkat ke atas. Tentang di sini, tentang. Angkat ke atas spanduk-spanduknya teman-teman. Di sini kasih satu. Kasih spanduk satu tengah. Tarik ke atas. Tarik ke atas semua. Awas yang diinjak. Terus Warga Kota Solo pada siang hari ini ingin menyerahkan surat kami, pernyataan sikap kami, dan kajian hukum dan juga pendapat kami terkait dengan persetujuan kami dan dukungan kami atas pemekaran DOB Papua. Dan kami ingin menyampaikan surat ini juga nanti kami titip ke Bapak agar bisa disampaikan dukungan kami kepada Presiden Republik Indonesia dan juga bisa disampaikan kepada DPR RI, Ketua DPR RI Republik Indonesia. Ini mohon bisa diterima, Pak. Yang mana sini kan? Nah. Ini yang untuk Bapak Presiden atas dukungan kami. Dan ini adalah
surat yang mohon bisa disampaikan kepada Ketua DPR RI sebagai bentuk dukungan kami warga Solo bersama Aliansi Warga Solo, yang mana kami bertujuan baik agar Papua bisa lebih baik dan oleh karena kemudian pemerintah telah melakukan evaluasi, yaitu kemudian diperoleh sebuah fakta bahwa masalah yang mendasari belum sesuainya pencapaian target yang telah ditetapkan, yaitu pertama, permasalahan terkait tata kelola dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur. Salah satu hal penting yang menjadi faktor belum tercapainya optimalisasi pembangunan Papua sejak adanya otonomi khusus Papua adalah belum optimalnya tata kelola pelaksanaan otonomi khusus. Ini terlihat dari terdapatnya 51,7% kabupaten atau kota di Provinsi Papua yang memperoleh penolakan atas laporan keuangan pemerintah di era tahun 2018. Dan terdapatnya sisa dana otsus dan dana tambahan infrastruktur yaitu 5,4 triliun pada Provinsi Papua dalam kurang lebih 8 tahun terakhir. Yang mana penyebabnya karena tata kelola yang tidak optimal. Kurang optimalnya kelola tersebut karena kurang perencanaan anggaran, kurang fokusnya penyaluran keuangan, dan kurang optimalnya pelaksanaan anggaran, dan kurang kuatnya pengawasan anggaran. Yang kedua, permasalahan kondisi geografis dan keamanan. Tolong bendera di atas, tarik ke atas, jangan ada bendera di bawah. Permasalahan kondisi geografis dan keamanan. Salah satu faktor yang menyebabkan permasalahan kendala kondisi geografis dan keamanan yaitu luasnya wilayah Provinsi Papua yang sangat-sangat luas, saudara-saudaraku, yaitu 317.641 km persegi. Ini wilayah sangat-sangat luas sekali. Dengan jumlah kabupaten di Provinsi Papua, di Provinsi Papua ada 28 dan 1 Kopanadia dengan jumlah kecamatan atau distrik sebanyak 541 dan 2.442 kelurahan atau kampung dalam 28 kabupaten dan di satu kota yang terbagi atas 7 wilayah adat, yaitu wilayah adat Tabi terdiri dari 87 suku, wilayah adat Animha yaitu terdiri atas 29 suku, lalu wilayah adat Lapako ada 19 suku, wilayah adat Mepako yang dihuni 11 suku, wilayah pesisir yang dihuni 37 suku, wilayah adat Dombrai ada 52 suku, wilayah Dombrai ada 19 suku. Wilayah yang sangat luas dan keragaman suku yang sangat banyak di Provinsi Papua juga memiliki andil atas adanya gangguan keamanan yang cukup tinggi. Data pada tahun 2020 tercatat bahwa tahun 2021, tahun 2010 sampai 2020 terdapat 204 kasus gangguan keamanan dengan jumlah korban sebanyak 1.869 dan 356 diantaranya meninggal dunia. Faktor penyebabnya adalah 60% karena gerakan separatis. Sekali lagi, karena gerakan separatis Papua. 11% karena politik, 11% karena balas dendam, 2% karena perkosaan, dan 2% karena faktor ekonomi. Sebagai langkah untuk mereduksi dan untuk mengatasi gangguan keamanan adalah dengan melakukan pembangunan yang inklusif, termasuk menjadikan pemekaran daerah provinsi sebagian dan salah satu strategi pemerintah. Pemekaran menjadi strategi untuk mereduksi konflik. Dengan dasar pemekaran tersebut disesuaikan dengan wilayah adat agar masing-masing tokoh wilayah adat akan menjaga wilayah adat masing-masing, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan dapat tercapai secara optimal. Ini adalah langkah-langkah pemerintah yang sangat baik untuk menjaga Papua. Pemekaran tersebut juga atas aspirasi dan masukan dari 61 tokoh adat Papua yang hadir dalam audensi dengan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2019 di Istana Negara, yang menjadi ajang konsolidasi agar pembangunan di Papua dapat berjalan dengan maksimal. Selain itu, secara dasar hukum, pemekaran Papua telah menjadi agenda nasional sebagaimana tertuang dalam
Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Yang ketiga, Aliansi Warga Solo menyampaikan bahwa sebenarnya landasan hukum rencana pemekaran daerah otonomi baru Papua secara yuridis telah diatur dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Dengan adanya aspirasi dan masukan dari 61 tokoh Papua yang hadir dalam audiensi dengan Presiden Republik Indonesia tanggal 10 September 2019 di Istana Negara, dan landasan hukum atas pemekaran yang sudah diatur dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua tersebut, serta demi kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian, sekali lagi demi kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian, pemerataan pembangunan di segala sektor, dan keamanan bagi masyarakat Papua. Sekali lagi, keamanan bagi saudara-saudaraku masyarakat Papua. Maka Aliansi Warga Solo mendukung pemerintah negara Republik Indonesia untuk segera merealisasikan dan melaksanakan program rencana pemerintah tentang pemekaran daerah otonomi baru atau DOB dan di Provinsi Papua, dan melanjutkan program pemberian otonomi khusus untuk Provinsi Papua. Demikian apa yang kami sampaikan, saudara-saudara sekalian. Tidak ada namanya pemerintah dan negara itu mengorbankan rakyatnya. Semua ingin rakyat itu baik, rakyat itu makmur dan sejahtera. Untuk itu pada hari ini Aliansi Warga Solo menyatakan sikap, dan pernyataan sikap ini akan kami bacakan di tempat ini, di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat. Dan nanti kami juga akan menyatakan pernyataan sikap tadi akan kami serahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surakarta, dan nanti mohon bisa disampaikan kepada Ketua DPR RI Republik Indonesia dan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia atas apa yang kami sampaikan pada hari ini. Surakarta, 23 Juni 2022, Koordinator Aksi Aliansi Warga Solo, Dr. BRN Kusuma Putra Esa, MA. Saudaraku sekalian, terima kasih pada siang hari ini Bapak Budi, Ketua DPRD Kota Surakarta, telah menyambut kita. Tujuan kita adalah mendukung pemerintah Republik Indonesia untuk segera merealisasikan daerah otonomi baru di Papua, sehingga Papua bisa merata pembangunannya, anggaran bisa tersedot di Papua semua, tidak kembali ke silpa, masyarakat bisa sejahtera, kemakmuran bisa dirasakan oleh rakyat Papua. Oleh karena itu pada siang hari ini kami Aliansi Warga Solo menyatakan sikap yang kami bacakan pada siang hari ini. Pernyataan sikap ini kami bagi menjadi 8 pernyataan sikap kami. Pernyataan sikap bersama seluruh elemen yang ada di Kota Solo, bahwa pada hari ini yang hadir di tempat ini adalah perwakilan daripada elemen-elemen dan organisasi-organisasi masyarakat yang ada di Kota Solo. Untuk itu kami bacakan pernyataan sikap kami. Pernyataan sikap Aliansi Warga Solo. Sehubungan dengan pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat yang telah menyetujui 3 rancangan undang-undang atau RUU, yaitu Rancangan Undang-Undang Provinsi Papua Tengah, Rancangan Undang-Undang Provinsi Papua Selatan, dan Rancangan Undang-Undang Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Dan demi kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian, pemerataan pembangunan di segala sektor, dan keamanan bagi masyarakat dan saudara-saudaraku yang ada di Papua, maka kami atas nama Aliansi Warga Solo menyatakan sikap sebagai berikut, bahwa tujuan dari pendukungan ini adalah ingin agar masyarakat Papua atau rakyat Papua, masyarakat Papua atau warga Papua atau saudara-saudaraku yang dari Papua bisa lebih sejahtera dan hidup lebih makmur, jauh dari konflik. Yang pertama, mendukung pemerintah Republik Indonesia untuk segera melaksanakan dan merealisasikan daerah otonomi baru DOB Papua. Yang kedua, mendukung pemerintah Republik Indonesia untuk melanjutkan pemberian otonomi khusus OTSUS Papua. Yang ketiga, mendukung pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian, pemerataan pembangunan di segala sektor, dan keamanan bagi masyarakat Papua.
Yang keempat, mendukung pemerintah Republik Indonesia untuk mempertahankan Papua tetap menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju teman-teman? Sekali lagi teriakan dengan keras, setuju teman-teman? Papua adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Yang kelima, meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menindak tegas siapapun yang berusaha memecah belah keutuhan dan kerukunan serta persatuan dan kesatuan masyarakat di Papua. Yang keenam, meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menindak tegas siapapun yang berusaha mengganggu keamanan dan kedamaian masyarakat Papua. Yang ketujuh, meminta kepada pemerintah untuk menindak tegas siapapun yang menolak daerah otonomi baru atau DOB Papua dan otonomi khusus OPSUS Papua, karena mereka tidak menginginkan masyarakat Papua damai dan sejahtera. Yang kedelapan, Papua adalah Indonesia, Indonesia adalah Papua. Tolong teriakan apa yang saya sampaikan. Papua adalah Indonesia. Tolong, 1, 2, 3. Papua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menghadap kepada Ketua Dewan DPRD Kota Surakarta dan kami akan menyerahkan pernyataan sikap kami dan akan kami titip juga surat yang akan diberikan kepada DPR RI dan diberikan kepada Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliansi Warga Solo untuk mendukung pemerintah dan DPR RI Republik Indonesia dan merealisasikan rancangan undang-undang daerah otonomi terbaru Papua. Perlu kami sampaikan, semoga saja pada hari ini didengarkan juga kepada DPRD Kota Surakarta, karena nanti kami juga akan menyalurkan surat kami dan semoga disampaikan kepada Ketua DPR RI dan kepada Presiden Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI telah menyetujui 3 rancangan undang-undang atau RUU, yaitu rancangan undang-undang Provinsi Papua Tengah, rancangan undang-undang Provinsi Papua Selatan, dan rancangan undang-undang Provinsi Papua Pegunungan Tengah, yang nantinya penamaan Provinsi Papua baru tersebut diberikan penamaan, yaitu MEPAKU untuk Provinsi Papua Tengah, LAPAKU untuk Provinsi Papua Pegunungan, lalu Papua Pegunungan Tengah. Lalu rancangan undang-undang tersebut sedang dipelajari oleh pemerintah. Perlu kami sampaikan lagi bahwa rancangan undang-undang Provinsi Papua Selatan dan rancangan undang-undang Provinsi Papua Pegunungan Tengah yang nantinya penamaan provinsi baru tersebut diberikan penamaan sesuai wilayah adat Papua, yaitu HANINI untuk Provinsi Papua Selatan, MEPAKU untuk Provinsi Papua Tengah, dan LAPAKU untuk Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Rancangan undang-undang tersebut dipelajari oleh pemerintah. Beberapa hal yang mendasari adanya penolakan atas rancangan undang-undang Provinsi Papua Tengah, rancangan undang-undang Provinsi Papua Selatan, dan rancangan undang-undang Provinsi Papua Pegunungan Tengah tersebut, yaitu adalah adanya kekhawatiran dominasi penduduk dari luar Papua dan marginalisasi orang asli Papua, kekhawatiran beban birokrasi biaya tinggi dan korupsi, kekhawatiran adanya ekspansi korporasi dan perampasan tanah adat, hutan dan sumber daya lainnya, kekhawatiran adanya militerisasi dan represi negara, kekhawatiran perpecahan dan konflik antar kelompok di Papua dan orang Papua melihat pemekaran sebagai strategi penaklukan dan penguasaan. Aliansi Warga Solo mendukung dan mendorong pemerintah negara Republik Indonesia. Sekali lagi, Aliansi Warga Solo mendukung pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera mengesahkan dan merealisasikan rancangan undang-undang Provinsi Papua Tengah, rancangan undang-undang Provinsi Papua Selatan, rancangan undang-undang Provinsi Papua Pegunungan Tengah untuk menjadi dasar pemekaran daerah otonomi baru di Papua tersebut. Bahwa
Dukungan dari aliansi warga Solo tersebut disampaikan dalam aksi damai pada hari ini yang dilakukan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2022. Selain menyampaikan pendapat melalui aksi tersebut, aliansi warga Solo juga memberikan surat yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, yang mana surat tersebut berisi tentang pernyataan sikap kami, alasan dan dasar, argumentasi hukum, pendapat hukum, serta kajian ilmiah mengapa aliansi warga Solo mendukung dan mendorong adanya rancangan undang-undang Provinsi Papua Selatan, rancangan undang-undang Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dan di dasar pemekaran mendorong terrealisasinya daerah otonomi baru atau DOB di Papua tersebut. Perlu kami sampaikan saudara sekalian bahwa kami mendukung tidak hanya asal mendukung, tapi kami mempunyai dasar-dasar yang kami pakai pada pagi hari ini hingga kami sampaikan. Dan nanti surat ini, press release ini kami sampaikan kepada DPRD Kota Surakarta, kami sampaikan kepada DPR RI, dan kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera mengesahkan dan merealisasikan DOB Papua. Dasar pemikiran yang mendasari dukungan tersebut atau dukungan kami tersebut yaitu yang pertama, 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah telah berupaya mewujudkan tujuan negara tersebut melalui pembagian kewenangan penyelenggaraan pemerintahan atau desentralisasi tersebut diberikan kepada daerah Papua, disertai dengan otonomi khusus sejak lebih dari 20 tahun yang lalu melalui Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2021. Yang kedua, sejak diberlakukannya otonomi khusus tersebut, Provinsi Papua telah mengalami peningkatan kesejahteraan walaupun belum sesuai dengan target yang diharapkan. Dan konflik di Papua masih terjadi serta pembangunan masih belum mencapai target yang telah diharapkan meskipun telah mencapai alokasi dana khusus yang cukup besar. Perlu kami sampaikan bahwa Papua adalah satu provinsi yang mendapatkan alokasi dana dari negara yang paling besar dari seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Yang mana pada hari ini kami ingin menyampaikan, yang pertama ingin menyampaikan tentang pendapat kami tentang daerah otonomi baru di Papua. Semoga apa yang aspirasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini didengarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surakarta dan didengarkan oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya saudara-saudaraku yang ada di Papua.